warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Herawati, NPM 1931002, kelas 5A, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan membahas hubungan matematika dengan sains. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video selanjutnya. Akan membahas hubungan matematika dengan sains. Galileo adalah seorang ahli astronomi, filsuf, dan fisikawan yang berasal dari Italia. Ia memiliki peran besar terhadap revolusi ilmiah. Galileo menyatakan pendapatnya tentang hubungan matematika dan realitas dunia dengan menggunakan kata-kata yang sangat bermakna dan sangat mengesankan. Para ahli matematika ataupun fisika, mereka tidak menciptakan rumus, tetapi mereka hanya menemukan rumus sebagai wujud dari mereka bisa memahami alam semesta. Dalam arti bahwa mereka mengerti bahwa alam. Ungkapan Galileo yang mengatakan bahwa matematika adalah bahasa Tuhan ketika dia menulis alam semesta. Ungkapan ini menunjukkan bahwa matematika erat sekali kaitannya dengan penciptaan alam semesta. Galileo dapat dipandang sebagai orang pertama yang menyatakan hubungan yang sangat erat antara benda-benda konkret dengan dunia ideal matematika. Matematika dan sains merupakan dua ilmu yang memiliki peran dan hubungan yang saling berkaitan erat dalam bahasa maupun hitungan. Hal ini dikarenakan matematika tidak dapat berkembang tanpa adanya pengalaman empiris. Begitu juga sebaliknya, sains tidak dapat berkembang tanpa matematika. Karena ada dasarnya dalam berbagai pengalaman empiris dan konsep-konsep pada sains menggunakan matematika. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, matematika digunakan untuk menerjemahkan konsep-konsep pada sains. Maksudnya, dalam matematika, kita banyak mengenal berbagai macam simbol, yang salah satu dari simbol tersebut digunakan dalam menerjemahkan atau membahasakan konsep-konsep pada sains. Contohnya, yaitu persilangan dalam materi biologi, yang merupakan cabang dari ilmu sains. Di mana dalam persilangan tersebut menggunakan simbol-simbol matematika, yaitu perbandingan-perbandingan persen, dalam menentukan suatu keturunan atau get. Yang kedua, matematika sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah pada sains. Sains merupakan ilmu pengetahuan untuk membahas tentang gejala-gejala alam yang bersifat konkret atau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang empiris. Untuk itu, dalam menganalisis gejala-gejala alam tersebut, sains dapat menggunakan model matematika dalam menyajikan hasil analisisnya berupa tabel, grafik, dan diagram agar lebih praktis, sistematis, dan efisien. Selain itu, dalam materi ilmu fisika dan kimia yang merupakan cabang dari IPA atau sains yang pernah kita pelajari di sekolah, yaitu untuk menghitung kemiringan sudut pada sebuah gerak dapat dicari dengan menggunakan trigonometri dan untuk membantu perhitungan dalam bentuk pH, elektrolit, dan hasil kali atau KSP. Kita dapat menggunakan konsep logaritma. Banyaknya persoalan yang memerlukan kemampuan menghitung dan mengukur, tentu memerlukan ilmu matematika. Untuk itu, pentingnya matematika di sini adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Yang ketiga, matematika sebagai pendorong untuk mendorong sains berkembang. Kita tahu bahwa matematika adalah ilmu dasar dalam perhitungan dan logika. Oleh karena itu, untuk mendorong sains berkembang, matematika telah menyediakan bagaimana cara untuk berpikir sistematis dalam observasi dan analisis data serta logis, sistematis dan konsisten dalam mengambil keputusan atau kesimpulan. Kita tahu juga bahwa sains merupakan ilmu tentang gejala-gejala alam yang bersifat nyata dan perlu dilakukan observasi atau eksperimen. Untuk itu, bagaimana cara untuk berpikir sistematis dalam observasi dan analisis data serta logis, sistematis, dan konsistensi dalam mengambil keputusan atau kesimpulan sangat diperlukan dalam perkembangan sains. Yang keempat, sains sebagai pemberi masalah yang mendorong matematika untuk berkembang. Mendorong matematika untuk berkembang adalah masalah, dan sains merupakan masalah yang mendorong matematika untuk berkembang. Tidak semua masalah dapat dikatakan tidak baik.
Tetapi masalah yang dimaksud di sini adalah masalah yang baik yang dapat mendorong matematika untuk berkembang. Masalah tersebut yaitu karena sains menggantungkan diri pada metode induksi saja, sehingga kita dapat mengambil contoh, yaitu tidak mungkin ada orang yang mengetahui jarak antara bumi dan bulan, dan bahkan untuk menghitung keliling bumi saja tidak mungkin. Oleh karena itu, dengan berkembangnya matematika, seorang ahli matematika Eratosthenes pada zaman Yunani dapat menghitung keliling bumi dengan menggunakan metode menggabungkan antara induksi dan deduksi matematika.